Novel Perfect World untuk alur ceritanya 90% sama dengan filmnya. Namun filmnya kemungkinan banyak yang diringkas ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya, bro. Setelah mendapat serangan dari Jade, Xiao merasa dirinya diambang kehancuran. Pasalnya sosok ini berkultivasi pada tingkat yang lebih tinggi. Xiao menahan rasa sakit yang luar biasa. Ia melakukan semua yang ia bisa untuk melawan. Seketika arwah perang yang terkait dengan Kaisar Petir sudah muncul, diikuti dengan diagram 10.000 roh yang dipegang di tangan Xiao. Selain itu, tangan Xiao yang lainnya menghasilkan skala naga yang menentang. Meskipun sulit, Xiao mencoba untuk meretas orang ini. Tak diduga armor perang Kaisar Petir menghasilkan cahaya ilahi yang menembak tanpa henti. Ekspresi Jade langsung berubah ketika mengetahui jarinya tidak dapat mencapai dahi Xiao. Nyatanya armor perang itu membatasi musuh yang ingin meretas Xiao. Orang ini menjadi semakin murka. Ia sangat tidak suka dibatasi oleh orang lain. Saat Jade melihat ada lubang pada baju perang itu, ia pun mengalihkan serangannya ke area itu. Namun tak diduga, fluktuasi misterius muncul dari sana. Lubang ini membentuk pusaran mengerikan yang menyerang dengan ganasnya. Terlebih lagi pada saat ini, armor itu berubah menjadi hitam pekat. Penampilannya tampak dalam dan sangat menakutkan. Ada aura misterius yang dilepaskan dari sana. Penampilannya tampak dalam dan menakutkan. Ada aura luar biasa yang dilepaskan juga. Pakaian pertempuran Kaisar Petir menjadi hitam sekali. Benda itu dipaksa hingga sejauh ini. Di kejauhan seseorang berbicara dengan suara yang agak marah. Sesaat kemudian orang itu mengambil tindakan pada Jade. Ia melepaskan tinjunya agar Xiao bisa lolos dari genggamannya. Sontak Jade juga bergerak. Dua tinju itu bentrok hingga membuat Xiao terbang mundur. Jika bukan karena armor perang Kaisar Petir, Xiao pasti sudah terluka parah. Setelah Xiao terbebas, orang misterius tadi langsung menjaganya. Ia memperingatkan Jade untuk menghentikan kegilaannya ini. Saat ini armor perang Kaisar Petir sudah berubah menjadi hitam pekat. Hal ini diakibatkan oleh adanya kebencian dan rasa dendam. Sosok itu meminta Jade untuk berhenti sekarang juga. Nyatanya kedua sosok ini sudah saling mengenal dan mungkin berasal dari tempat yang sama. Namun nyatanya Jade tidak mau mendengarkan. Ia malah kembali menyerang Xiao hingga melepaskan teks tulangnya. Beruntung sosok misterius itu berhasil menghalaunya. Keduanya kembali bentrok di udara lebih ganas lagi. Sosok misterius ini menganggap Jade membawa masalah luar sebagai masalah pribadinya. Ternyata Jade berasal dari surga yang tak terukur. Sebelumnya, Xiao sudah mempermalukan praktisi hebat dari tempat itu. Inilah yang membuat Jade dendam pada Xiao. Ketika mendengar ucapan itu, gerakan Jade menjadi semakin cepat. Ia berdalih kalau dirinya hanya menjalankan tugas. Tidak sedikit pun ada perasaan dendam di hatinya. Tiba-tiba sebuah teriakan keras terdengar di area ini. Dari suaranya, Xiao bisa menebak kalau ia adalah seorang tetua. Ia menyuruh dua orang yang sedang bertarung ini untuk berhenti. Bertarung dengan pihak sendiri adalah perbuatan yang memalukan. Seketika kedua pria itu merasakan ketakutan dalam hatinya. Pertempuran mereka melambat hingga akhirnya berhenti. Dengan teriakan sedingin es, sosok ini menyuruh mereka membawa Xiao ke kota Kaisar. Jade tidak mengatakan apa-apa. Ia menatap Xiao sebelum berbalik ke arah pusat kota Kaisar. Sementara itu, pria misterius yang lain menepuk bahu Xiao dan membawanya pergi. Sesaat kemudian ia tiba di pusat kota Kaisar. Kota ini sangat besar, mirip dengan kota yang ada di luar. Semuanya terbuat dari bintang-bintang yang dikemas. Ada matahari dan bulan dengan banyak bintang yang mengambang di luar kota. Kota ini menjulang ke langit dan termasuk kota terbesar yang pernah Xiao lihat. Namun saat ini Xiao sedang tidak mood untuk menghargai jenis keindahan. Setelah diserang oleh Jade,
ada nyala api di dalam dirinya yang membuat Xiao masih murka. Jade murni menindasnya melalui kekuatan dan mempermalukannya tanpa alasan. Armor Kaisar Petir yang Xiao kenakan masih bersinar juga, tapi semuanya sudah hitam terang. Bahkan hati Xiao tampaknya telah terinfeksi, merasakan kemurkaan yang sedingin es. Saat ini Xiao berjalan menyusuri kota itu ditemani oleh pria misterius dan juga Jade. Tak berselang lama ada seseorang yang berbicara. Di wilayah yang gelap ini, di atas sebuah batu besar, duduk seorang tetua. Ketika seseorang melihat ke kejauhan, ada yang lain juga. Beberapa duduk di atas bintang-bintang besar, beberapa duduk di atas batu kapur. Mereka tidak mengeluarkan sedikit pun suara. Pakaian dan perhiasan pribadi orang-orang itu tampak sangat kuno. Ada lapisan debu tebal di beberapa tubuh mereka. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun telah berlalu sejak mereka pindah. Sepertinya mereka telah menjadi satu dengan lantai dan bebatuan. Bahkan ada raksasa yang tertutup debu dengan sarang burung di atas kepalanya. Tetua yang berada di sana mengatakan, armor Kaisar Perang telah kembali. Hanya saja sekarang lebih dekat dengan kegelapan. Suaranya sangat aneh karena menggunakan sejenis bahasa kuno. Xiao mampu memahami perkataannya melalui kehendak ilahi yang dipancarkan oleh tetua itu. Di sana tetua ini juga marah pada Jade yang membawa masalah luar dalam tugas-tugasnya. Tetua ini memiliki rambut putih di atas bahunya. Tubuh bagian atasnya telanjang dan di sisinya ada tongkat gigi serigala. Namun Jade membantah perbuatannya sendiri. Ia mengaku ingin menginterogasi Xiao dengan mencari roh primordialnya. Tetua ini pun bertanya pada Xiao, "Kemana tepatnya kamu pergi?" Lalu dengan cemberut, Xiao berkata, "Saya memang secara tak terduga memasuki tempat lain. Di sana saya melihat banyak ukiran batu. Ada juga gunung abadi yang menjulang tinggi." Sontak Jade berteriak dan mengatakan, "Kenapa kamu tidak membicarakan ini sebelumnya? Pasti ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan. Tunggu saja, aku akan mencari tahu apa yang kamu alami di sana." Seketika Xiao kembali menjadi marah. Pasalnya, Jade ini masih mengancam Xiao di depan banyak orang. Ia mencoba mempermalukannya lagi dan menekan mentalitasnya. Xiao tidak terima diperlakukan seperti ini. Ia berjuang memasuki wilayah terlarang dengan kekuatannya sendiri. Kenapa ketika sampai di kota Kaisar ini, Xiao malah dianggap sebagai penjahat? Tiba-tiba tetua itu menyuruh Jade untuk segera diam. Ia tak mau Xiao beralih ke pihak musuh. Namun Jade masih saja ngeyel. Ia terus menghina Xiao sebagai praktisi yang tidak kompeten. Sontak tetua itu menganggap Jade telah jatuh dalam kebejatan. Tepat pada saat ini, tetua itu mengacungkan telapak tangannya untuk menampar mulut Jade. Ekspresi Jade langsung berubah. Ia dengan cepat menghindar dan mengubah posisinya. Namun tetap saja tetua itu mampu memukuli mulutnya. Telapak tangan tetua ini menampar wajahnya dengan suara yang sangat renyah. Seluruh tubuhnya terbang keluar sambil mengeluarkan seteguk darah. Tentu saja hal ini membuat Jade semakin murka. Lalu dengan suara keras, tetua itu mengatakan, "Inilah yang dirasakan oleh kultivator muda ini." Tapi tetap saja, Jade tidak mau terima. Tidak mungkin ia bisa dibandingkan dengan kultivator yang tidak kompeten seperti Xiao. Karena masih tidak mengakui kesalahannya, Jade kembali diserang oleh tetua itu. Ia mengangkat tongkat gigi serigala ke arah Jade. Seketika sosok ini mencoba bertahan dengan teks tulangnya. Namun sayang Jade masih terkena dampaknya. Ia terluka parah hingga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Xiao yang melihatnya merasa agak tercengang. Serangkaian peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba. Seorang ahli yang sekuat Jade dikalahkan begitu saja. Bahkan tetua ini memberinya hukuman dalam isolasi. Hanya dengan lambaian tangannya, lingkaran cahaya mengirim Jade ke tempat pengasingan. Xiao pun membungkuk dan mengucapkan banyak terima kasih. Lantas tetua itu memanggil beberapa orang
untuk membantu Xiao dan membersihkan baju besinya. Jelas sekali bahwa baju besi ini memiliki sejarah yang dalam. Banyak orang membawa emosi yang besar ketika mereka melihatnya. Mereka semua merasa menyesal dan putus asa. Tetua ini pun berkata, dulu ada seorang jenius yang tak tertandingi yang pergi sambil mengenakan armor ini. Namun sayang, jenius itu tidak kembali dan kemungkinan sudah jatuh dalam kegelapan. Lantas, tetua itu langsung memutuskan akan mengirim Xiao ke surga yang tak terukur. Xiao pun dibawa ke depan altar yang terbuat dari 5 jenis batu ilahi. Sebelum pergi, Xiao bertanya pada tetua ini tentang keberadaan Ye Xingxiang. Ia ingin tahu di mana keberadaan sosok itu sekarang. Tak disangka tetua ini tidak mau menjawab. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saat ini Xiao sedang berdiri di luar altar. Formasi transportasi 5 warna benar-benar sangat luas. Dari sana ia bisa melihat lorong yang mengarah ke luar kota. Kemudian Xiao mengatakan, apakah itu perbatasan sunyi? Namun ia teringat kembali dengan adegan yang ia lihat di kapal hitam. Xiao yakin kalau perbatasan sunyi yang sebenarnya belum juga terlihat. Tempat itu jauh lebih mengerikan daripada tempat yang ia lihat ini. Sesaat kemudian, altar diaktifkan untuk memulai transportasi. Sebuah cahaya menyala dan Xiao merasa melangkah ke terowongan waktu. Ini adalah formasi transportasi ultra yang mampu mengirim seseorang ke batas alam semesta. Xiao bergerak melalui cahaya keberuntungan, maju melalui kabut yang kacau. Ia melintasi ruang yang tak terbayangkan, membebaskan dirinya dari 3.000 provinsi. Tak lama, suara yang luar biasa mulai terdengar. Xiao pun bergegas keluar dari altar itu. Ia melihat sekeliling dengan mata berkedap-kedip. Kini Xiao sudah tiba di surga yang tak terukur. Xiao langsung meriksa alam itu dan memadankannya dengan tubuhnya. Nyatanya esensi spiritual segera melonjak seperti gelombang. Ini lebih kaya daripada 3.000 provinsi. Namun tiba-tiba Xiao mengerutkan keningnya. Meskipun esensi spiritual di sini sangatlah kaya, tapi semuanya hampir tertutup dengan kabut putih. Xiao tidak melihat gunung di sana. Lembah dan tanaman juga tidak terlihat. Segera setelahnya, Xiao merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia membuka mata surgawinya untuk memindai pemandangan di sekitarnya. Seketika, Xiao menjadi sangat terpana. Pasalnya saat ini ia berada di dalam sebuah istana. Platform formasi besar yang putih bersih persis ada di dalam aula. Xiao tidak tahu seberapa besar istana megah ini. Xiao tidak bisa berkata-kata. Lalu saat kemudian, Xiao tiba di pintu keluar. Ada sepasang pintu perunggu besar yang sedikit terbuka. Ketika Xiao mendorongnya, suara gemuruh mulai terdengar. Ketika pintu itu sudah terbuka lebar, Xiao dengan cepat memasukinya. Namun sayang, ia segera dihentikan oleh gelombang energi yang sangat kuat. Nyatanya itu berasal dari tetua dengan alis putih. Tetua ini duduk di sajadah tepat di depan pintu gerbangnya. Ia jelas merupakan individu yang kuat dan tak terbayangkan. Xiao yang terjatuh segera bangkit dan memperkuat dirinya sendiri. Ia langsung mengucapkan salam pada tetua alis putih. Tapi tak diduga, tetua ini langsung pada intinya. Ia mengatakan, semua yang dikirim ke sini adalah kultivator yang telah melakukan kesalahan. Mereka harus menerima sejumlah hukuman. Di sana Xiao sadar kalau imbas dari perbuatan jade juga mengenainya. Sekecil apapun kesalahan akan mendapat hukuman dari gerbang ini. Tetua itu melambaikan tangannya, kemudian Xiao langsung dikirim ke tempat yang jauh. Tepatnya ia dikirim ke sebuah danau biru yang terbentang di bawahnya. Xiao terus terbang, bergegas menuju ujung bumi yang besar. Ia bertemu dengan beberapa orang yang serupa. Masing-masing dari mereka ada yang sakit-sakitan dan ada juga yang sudah putus asa. Xiao belajar bahwa semua orang yang ada di sini juga seorang jenius.
Mereka yang bukan individu yang luar biasa tidak dikirim ke tempat pengasingan itu. Beberapa pakaian mereka sudah compang-camping. Setelah bertanya kepada mereka semua, Xiao mengetahui mereka telah masuk selama lebih dari 100 tahun. Akan tetapi mereka masih tidak dapat keluar dan membebaskan diri. Xiao terus mengutuk dalam hatinya. Ia berpikir tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin dirinya akan menghabiskan waktu di tempat terkutuk ini. Orang-orang di sana juga merasakan kebencian di dalam hatinya. Dalam perspektif mereka, ini adalah wilayah aneh yang ujungnya tidak bisa dijangkau. Tidak ada jalan keluar yang bisa ditemukan. Namun beberapa orang di sana mengatakan kalau ada satu jalan yang bisa dicoba. Dulu ada yang pernah berhasil pergi ketika melewati platform itu. Tempat itu dinamakan platform tahap kenaikan. Ini adalah platform kuno yang bisa digunakan oleh talenta yang akan menjadi abadi. Beberapa orang pernah mencobanya, tapi sayang tidak ada yang berhasil. Xiao pun bergegas ke tempat itu. Ia diikuti oleh beberapa yang sudah lama berada di tempat pengasingan ini. Mereka ingin melihat apakah Xiao punya cara untuk menerobos. Ketika sudah sampai, Xiao hanya melihat tempat tandus yang hanya memiliki satu platform batu. Ia berjalan sekitar platform batu itu dan melepaskan kesadaran ilahinya. Setelah beberapa waktu, Xiao berakhir dengan tangan kosong. Kemudian Xiao mulai melepaskan energi abadinya. Ketika untaian ketiga muncul, kilat besar segera bergemuruh. Orang-orang yang melihatnya menjadi terkejut. Mereka tidak pernah mengharapkan individu yang baru tiba ini menghasilkan beberapa jenis reaksi. Sementara itu, Xiao sudah mengerti kalau platform itu terkait dengan energi abadi. Xiao pun duduk di sana untuk berkultivasi. Petir bergemuruh di sekelilingnya. Busur listrik bergerak di sekitar platform batu. Terlepas dari ini, teratai emas muncul satu demi satu. Semuanya berakar di kehampaan. Segera setelah itu, ia memasuki jenis keadaan ajaib. Tubuh dan pikirannya juga sangat jernih. 3 helai energi abadi di sekelilingnya bergabung dengan platform batu. Itu beresonansi satu dengan yang lainnya. Tak lama, platform batu ini melepaskan gelombang suara dan tulisan suci. Xiao tidak bisa mendengar dengan jelas, tapi ia bisa merasakan bahwa ini adalah jenis dukungan. Jenis kekuatan misterius ini seperti memperkuat 3 helai energi abadinya. Setelah sebulan berlalu, satu untai jenis energi abadi di sekitar tubuh Xiao tiba-tiba mengembun menjadi bunga dao besar. Bunga itu mekar di atas kepalanya. Kemudian, kelopak bunga dao besar itu terus ditempa hingga menghasilkan aura yang mencengangkan. Setelahnya, platform batu itu menjadi redup seolah-olah memiliki energi atribut misterius yang sudah disedot. Xiao pun membuka matanya. Dia melihat para praktisi di sekitarnya sambil berkata, apakah semua orang di sini ingin pergi dari tempat ini? Ketika mereka mendengar itu, mereka semua menjadi tercengang. Kemudian mereka berteriak dengan keras. Mereka naik ke platform batu bersama dengan Xiao. Mereka sangat antusias dengan ajakan orang baru ini. Saat itu, Xiao duduk di sana dan terus-menerus membentuk jejak di atasnya. Kelopak bunga dao besar juga bergerak. Itu melepaskan kekuatan rahasia yang menakjubkan. Kemudian platform batu itu bersinar, melepaskan simbol tak berujung dengan gerakan Xiao. Tiba-tiba sebuah lorong perak diproduksi dalam kapal. Itu membentang dari platform batu ke dunia luar. Beberapa orang berteriak keras. Air mata terus saja mengalir. Setelah terjebak selama bertahun-tahun, mereka akhirnya bisa membebaskan diri. Xiao juga berjalan keluar dari lorong perak itu. Ia berbalik dan melihat tempat ini untuk terakhir kalinya. Samar-samar Xiao melihat istana besar itu dan sesepuh beralis putih. Xiao memberi hormat ke arahnya. Ia dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tetua itu mengatakan kalau ini adalah jenis penempaan. Tidak dianggap sebagai hukuman yang berat, walaupun terlambat menjadi dewa surgawi.
Xiao cukup puas dengan pencapaiannya sekarang. Ia ingin melihat platform tahap kenaikan yang sebenarnya. Karena ternyata platform yang Xiao pakai ini ternyata sudah rusak. Tak berselang lama, Xiao dan rombongannya keluar dari lorong perak. Orang-orang itu mengucapkan banyak terima kasih padanya. Mereka mulai mengenalkan diri dan menawarkan bantuan jika Xiao ada masalah. Adapun dari mereka yaitu dari keluarga Chen, keluarga besar klan naga merah yang berasal dari surga tak terukur. Di sana Xiao bertanya tentang lembaga Dewa Surgawi. Ia sama sekali tidak tahu arah menuju ke tempat itu. Reaksi orang-orang ini semuanya berbeda. Ada yang tahu, ada juga yang tidak pernah mendengarnya. Pasalnya lembaga itu baru saja didirikan di surga yang tak terukur. Xiao tidak mendapat informasi yang penting dari mereka. Akhirnya sebagian besar dari orang-orang itu pergi dari sana. Sesaat kemudian ada suara yang muncul tak jauh dari Xiao berada. Ia pun menyadari kalau sosok ini adalah penjaga di area itu. Ketika melihatnya, Xiao tahu kalau orang ini tidak membawa niat baik padanya. Orang itu berkata, "Bukankah kamu yang hilang di medan perang kuno kota Kaisar? Kini Anda benar-benar muncul setelah hilang beberapa bulan. Bagaimanapun, hal itu tidaklah sederhana." Xiao jadi mengerti kalau orang ini berasal dari surga yang tak terukur. Jelas bahwa kelompok itu sudah mengetahui semua tentang Xiao. Atau lebih tepatnya, mereka semua membenci apapun yang Xiao lakukan. Di sana Xiao belum mengatakan apa-apa. Orang ini kemungkinan bertindak seperti ini untuk para jenius dari surga tak terukur yang sudah Xiao kalahkan. Lantas orang itu kembali bertanya, "Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Lalu Xiao pun menjawab, "Kamu adalah seniorku di jalan kultivasi. Aku akan mendengarkan dengan hormat suara Dao dari senior yang hebat ini." Seketika orang itu tertawa dengan ekspresi dingin. Lantas ia menyuruh Xiao pergi ke tambang kuno Origin untuk menggali beberapa keping limestone untuknya. Jika Xiao mau, maka orang ini tidak akan mempersulitnya. Tidak jauh dari sana, para jenius yang telah membebaskan diri tidak sepenuhnya pergi. Ketika orang-orang itu mendengar tambang kuno Origin, ekspresi mereka segera berubah. Pasalnya tempat itu adalah tambang jahat yang tidak bisa didekati. Meskipun mengandung peluang besar, ada bahaya yang tersembunyi di tempat itu. Ada beberapa yang mengklaim kalau tambang itu adalah makam Raja Abadi. Xiao masih tidak mengatakan apa-apa. Ia menatap sosok itu dengan sangat dingin. Orang ini benar-benar membawa kebencian padanya. Lalu ia dengan santai bertanya lagi, "Kenapa kamu kembali terdiam?" Xiao pun menjawab dan berkata, "Apa yang bisa saya katakan? Anda dan saya tidak memiliki dendam, namun Anda ingin langsung mengirim saya ke tempat yang berbahaya. Bisakah niat senior menjadi lebih jelas lagi?" Tak diduga pemuda itu tersenyum sambil berkata, "Apakah kamu lebih suka aku langsung menamparmu dengan telapak tangan, atau kamu ingin dikirim ke tambang kuno Origin?" Jelas sekali kalau pemuda ini sangat dendam dengan Xiao. Di sana Xiao tidak sendirian. Ia dibantu oleh para jenius yang tidak puas dengan perkataan pemuda itu. Mereka yang juga berasal dari surga yang tak terukur merasa sangat malu. Xiao telah menyelamatkan hidup mereka. Tidak seharusnya ia diperlakukan seperti itu. Tapi tetap saja pemuda ini tidak menghiraukannya. Ia bahkan mengatakan, "Ketika saya, Yuan King, melakukan sesuatu, saya tidak pernah merasakan yang namanya ketakutan." Ketika semua orang mendengar namanya, mereka semua langsung tersentak. Yuan King ini adalah seorang ahli dengan reputasi yang sangat terkenal. Ketika masih muda, Yuan King mengolah energi abadi hingga kekuatannya meletus. Yuan King mengacungkan lengan bajunya dan mengirim para jenius tadi terbang keluar. Orang-orang ini menjadi sangat marah, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pun akhirnya kembali ke klan dan keluarganya. Mereka berjanji akan mencari cara untuk membantu Xiao nantinya. Kini hanya ada Xiao dan Yuan King di tempat itu. Tak lama makhluk berkepala 3 dengan 6 tangan
datang mendekat. Ini adalah bawahan dari Yuan King. Ia menyuruh makhluk itu membawa Xiao ke tambang kuno Origin. Xiao tidak mengatakan apa-apa selama proses ini. Saat ini kekuatannya jauh lebih lemah daripada Yuan King. Jika ia membuat perselisihan dengan orang ini, maka hanya akan menambah masalah lagi. Xiao pun berbalik dan mengikuti makhluk berkepala 3 itu ke kejauhan. Ketika Xiao sudah menghilang, Yuan King mengatakan, "Karena saya telah dipercayakan dengan tugas ini, Anda akan ditekan selama 10 tahun. Dalam 10 tahun, jika Anda masih hidup, maka cobalah untuk mengejar." Yuan King tersenyum dingin saat mengatakan hal mengerikan itu. 10 tahun untuk seorang jenius yang sedang naik daun sangatlah penting. Menjadi selangkah di belakang mungkin menghasilkan kesenjangan besar antara dia dengan pesaingnya. Semua buku Dao, obat-obatan abadi, dan yang lainnya harus diperjuangkan. Ini terutama terjadi pada gua-gua abadi dan hal-hal lainnya. Setiap kali itu dibuka, jumlah slot akan dibatasi. Seseorang harus memahami kalau berkultivasi di tempat seperti itu akan membawa terlalu banyak manfaat. Itu akan melihara energi abadi, menempa tulang suci, merekonstruksi daging dan darah, dan kemungkinan bertransformasi untuk kelanjutannya. Namun persaingannya sangatlah ketat. Ketika para jenius pertama kali masuk ke lembaga Dewa Surgawi, orang-orang paling kuat telah memperoleh kualifikasi untuk membaptis diri mereka di kolam darah Phoenix. Sementara itu, Xiao sudah berapa jauh di belakang. Sekarang, jika Xiao ditekan selama 10 tahun lagi, maka ia tidak akan bisa bangkit. Ini adalah tujuan utama dari Yuan King. Di dalam 9 surga 10 bumi, banyak tokoh besar yang memimpin. Mereka membangun lembaga Dewa Surgawi untuk menampilkan berbagai macam kitab suci dan teknik rahasia. Dari lembaga itu akan tercipta makhluk tertinggi yang tak tertandingi. Selain itu, para pemimpin juga membangun kolam darah Phoenix yang abadi. Baru-baru ini, Tanah Suci tempat lembaga Dewa Surgawi berada memiliki sejumlah besar ahli yang sangat hebat. Di dalam lembaga Dewa Surgawi, ada orang-orang yang menyaksikan gunung spiritual yang jauh dengan dirinya. Pancaran darah melonjak, esensi ilahi beriak dengan kuatnya. Itu adalah lokasi dari kolam darah Phoenix abadi. Beberapa orang mengatakan, sungguh sia-sia. Ada satu orang yang awalnya memiliki kualifikasi untuk masuk, tapi ia kini tidak mendapatkannya. Jelas sekali orang itu membicarakan tentang Xiao. Sementara itu, Xiao tidak melakukan perjuangan berdarah karena kultivasinya telah disegel. Selain itu, makhluk berkepala 3 ini benar-benar kuat. Seluruh tubuh makhluk itu ditutupi oleh sisik perak. Tidak lama kemudian, mereka tiba di bagian kekosongan. Ada perahu merah besar yang akan digunakan untuk melintasi domain langit. Bisa dibayangkan berapa lama perjalanan ini akan berlangsung. Hanya saja Xiao merasa ada yang tidak beres. Setelah datang ke sana, makhluk perak itu tiba-tiba menempatkannya di kapal, dan setelah mendapat beberapa harta surgawi dari seorang ahli, ia berbalik untuk pergi. Seharusnya makhluk perak itu secara pribadi mengantarkan Xiao ke tambang kuno. Namun ternyata ia tidak melakukannya. Akhirnya di sana Xiao menyadari kalau dirinya telah dijual. Ia benar-benar dibeli oleh seorang dengan harga yang rendah. Kapal merah besar ini panjangnya sekitar beberapa puluh ribu zang. Kapal itu melepaskan semacam aura yang jahat. Segera setelahnya, Xiao baru sadar kalau kapal itu adalah kapal bajak laut yang penuh dengan kejahatan dan darah. Kapal itu bergerak dengan cara melintasi langit. Ini dikarenakan tambang kuno yang dimaksud melayang di langit yang jauh. Saat ini ada banyak orang di kapal itu. Kebanyakan dari mereka adalah budak dan semuanya dikurung di area yang ditentukan. Sayangnya Xiao juga menjadi salah satunya. Ia melihat makhluk-makhluk ini dengan ekspresi yang tak bernyawa. Ketika melewati langit, beberapa formasi kuno berhasil dihindari oleh kapal merah.
Itulah mengapa kapal merah ini tidak berani bergerak terlalu cepat. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka sudah dekat ke tempat tujuan. Itu adalah bintang yang sangat besar dan juga tampak sunyi. Ada desas-desus bahwa bintang itu awalnya berada di atas bumi besar, surga yang tak terukur. Berbagai peluang katanya terdapat di sana. Itulah mengapa banyak praktisi yang memasukinya. Akibatnya banyak orang yang mati, termasuk para pahlawan dari klan yang berbeda. Pada akhirnya saat itu tokoh-tokoh besar bergabung dan mengirim Arya itu ke luar angkasa. Semua orang tahu bahwa bintang ini sangat istimewa, namun tidak ada yang cukup berani untuk benar-benar menjelajahinya. Setelah sampai di tempat itu, tiba-tiba kehampaan bergetar. Daratan dan gunung-gunung juga bergetar. Ini adalah peristiwa yang tak terduga dan jarang sekali terjadi. Nyatanya, tambang kuno ini telah dihidupkan kembali. Sang kapten kapal merasa sangat senang dengan semua ini. Ada banyak benda berharga yang akan muncul di sana. Selain kaya dengan hasil tambangnya, tempat ini juga menakutkan. Di sana, Xiao membuka mata surgawinya. Ia memahami bahwa tambang kuno ini sepertinya sedang bernapas. Saat dihirup dan dihembuskan, bintang-bintang besar dari luar angkasa jatuh satu demi satu. Saat bernapas, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak dari sana. Setelah bintang itu menjadi tenang kembali, sang kapten mulai mendaratkan kapalnya. Di sana sudah ada kelompok yang membayar semua budak dari kapal merah. Mereka menyebut baik kedatangan para budak untuk menggali harta karun untuk mereka. Dengan getaran besar tadi, sudah pasti kalau bintang ini telah dihidupkan kembali. Ketika Xiao dan yang lainnya mencapai pintu gerbang, kabut abadi mulai naik. Pintu masuk gua samar-samar terlihat dari jauh. Di sana orang-orang mendengar suara nyanyian dan seorang wanita. Suara itu sangat merdu, hingga bisa menghipnotis setiap orang. Tak diduga kecantikan luar biasa muncul di depan mata mereka. Ia menginjak cahaya bulan dengan pakaian seputih salju yang berkibar. Namun ternyata itu semua adalah ilusi. Xiao juga melihatnya dengan jelas sekarang. Kenyataannya tidak ada wanita cantik yang muncul di tempat mereka. Akhirnya semuanya kembali tenang. Suara nyanyian telah lama menghilang. Bahkan energi abadi yang dilepaskan oleh gua kuno mulai surut. Hamparan gelap yang luas bisa terlihat ketika mereka menatap kejauhan. Segera setelah itu, kapal darah merah melarikan diri dari tempat itu. Xiao dan yang lainnya ditinggal begitu saja di tambang itu. Mereka diperlakukan sebagai budak dan dijual kepada beberapa kekuatan besar. Pada saat itu, gelombang niat membunuh muncul di hati Xiao. Suatu hari nanti, ia pasti akan menuntut balas pada Yuan King. Beberapa hari kemudian, ketika Yuan King memperoleh berita, ekspresinya tampak sangat tenang. Namun ia masih khawatir seseorang akan menyelidiki ini. Jika ia bertindak terlalu langsung, itu akan membuat segalanya menjadi sangat sulit. Meskipun ini juga melewati batas, setidaknya ia masih punya alasan. Tak terasa setengah bulan telah berlalu. Xiao dan yang lainnya semuanya dijaga ketat. Xiao sendiri dijual ke keluarga kuno bersama dengan beberapa ribu budak yang lain. Meskipun para budak telah mendapat batasan saat berada di kapal merah, mereka masih dibatasi lagi oleh tuannya ini. Misalnya saja keluarga kuno yang membeli Xiao, di mana mereka menggunakan sepotong batu misterius untuk memeriksa potensi dan kekuatan bertarungnya. Batu aneh itu segera berkembang dengan cahaya. Ketika batu itu digunakan untuk memeriksa Xiao, seketika batu itu mengalami kehancuran. Hal ini tentu saja membuat mereka terkejut. Mereka pun bertanya, siapa ente sebenarnya? Saat itu Xiao mengaku sebagai Di. Tentu saja hal itu tidak langsung dipercayai oleh orang lain. Keluarga kuno yang membeli Xiao langsung memanggil seorang tetua. Ia diminta untuk menjelajah lautan kesadarannya dan secara langsung memperoleh ingatannya. Xiao pun langsung memelototinya. Segera setelah itu, tetua ini buru-buru menarik tangannya. Ini dikarenakan ada pembatasan yang sudah dibuat oleh Xiao.
Para tetua dari keluarga kuno itu pun menjadi penasaran. Mereka ingin tahu seberapa kuat Xiao sebenarnya. Tak diduga, Xiao langsung melepaskan untayan energi abadinya. Xiao tidak ragu-ragu. Saat ini, ia perlu menunjukkan kekuatannya untuk menarik perhatian mereka. Ketika Xiao telah memperlihatkan untayan kedua energi abadi, para tetua ini mulai saling memandang. Mereka mengerti kalau Xiao adalah seorang jenius. Di sana, tetua itu mulai memperhatikan Xiao. Ia pun bertanya apakah Xiao ingin memasuki lembaga Dewa Surgawi. Lalu dengan begitu tenang, Xiao menjawab kalau itu bukanlah hal yang buruk. Tetua ini juga bercerita tentang nona muda mereka yang telah memasuki lembaga itu. Jika Xiao mau menjadi pelayannya, maka ia akan dikirim ke lembaga Dewa Surgawi. Wanita ini tidak hanya sudah mengolah energi abadi, tapi ia juga membawa darah abadi yang tak tertandingi dalam dirinya. Ia berasal dari klan Wang dan termasuk dalam keluarga umur panjang. Seketika Xiao terkejut. Klan tempat tetua ini mengabdi memiliki umur panjang di masa lalu. Tetua ini ingin sekali Xiao menjadi pelayan dari nona mudanya. Awalnya Xiao terdiam karena merasa kalau ini adalah sebuah penghinaan. Tapi sekarang tidak ada yang bisa ia lakukan. Jika memang harus menjadi seorang pelayan, Xiao akan menerimanya. Ia akan melakukan segala cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Di sana Xiao belajar tentang lembaga Dewa Surgawi dari mulut para tetua itu. Saat ini lembaga Dewa Surgawi mengumpulkan para pahlawan 9 surga 10 bumi. Semuanya sangat menakjubkan. Bahkan luar biasa dari berbagai dunia kuno telah dikumpulkan. Dengan berkumpulnya kelompok talenta surgawi ini, terlepas dari apakah mereka anak-anak kaisar abadi, mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Itu karena satu kesalahan saja akan mengakibatkan mereka disusul oleh orang lain. Kolam darah Phoenix, gua abadi, obat-obatan umur panjang, platform pemahaman Dao, dan hal-hal lain diberikan kepada individu yang paling kuat terlebih dahulu. Tidak ada antrian bagi yang lain untuk menunggu. Xiao pun mulai mengerutkan kening. Matanya menunjukkan cahaya dingin. Pada saat ini, ia akhirnya mengerti benar niat dari Yuan King. Pikiran Yuan King sangatlah kejam. Ia membuat Xiao merasakan kebencian yang sangat besar. Lalu Xiao bertanya, apa yang kalian semua inginkan? Tetua di sana meminta Xiao mencarikan batu kehidupan untuk nona mudanya yang berada di lembaga Dewa Surgawi. Xiao berpikir sejenak tentang batu kehidupan itu. Ia hanya tahu kalau batu itu dapat memperpanjang umur tingkat Master Sekte dan sosok yang lebih kuat. Jika Xiao mampu menemukannya, maka ia akan dikirim langsung ke lembaga Dewa Surgawi. Apa yang Xiao pikirkan saat ini adalah bahwa harta surgawi ini pasti sangat berguna untuknya dan nona muda itu. Ia harus mendapatkannya secepat mungkin. Lalu semua belenggu dan batasan di tubuh Xiao mulai dibuka. Namun seseorang tetua menghasilkan pita berlian dan mengharuskan Xiao untuk memakai di kepalanya. Ini adalah harta rahasia dari klan Wang. Setelah dikenakan di kepala, sangat sulit untuk dilepaskan. Mereka mengatakan dengan jujur bahwa mereka harus melakukan ini. Lagi pula dengan semua pembatasan Xiao yang telah dibatalkan, bagaimana jika Xiao nantinya melarikan diri? Selama hari-hari persiapan ini, Xiao juga mengerti betapa kuatnya klan Wang ini. Klan ini mengambil nama keluarga Wang. Dikabarkan bahwa mereka adalah klan yang selamat dari Immortal Ancient terdahulu. Kekuatan leluhur mereka sangatlah dalam. Sebelumnya mereka merupakan sosok Dao abadi dan berumur panjang. Namun mereka tetap mati dalam pertempuran di tahun-tahun kuno. Setelah persiapannya sudah dirasa cukup, Xiao akan mulai memasuki wilayah tambang. Wilayah itu terdiri dari pegunungan yang mengering dan hitam hangus. Batu-batu di sana berwarna merah darah. Saat ini ada sosok di mana-mana dan semuanya adalah budak. Pakaian mereka compang-camping dan juga lusuh. Wilayah pegunungan ini sangatlah aneh karena sulit untuk digali
bahkan oleh seorang dewa surgawi. Saat Xiao melangkah lebih jauh, tanah itu menjadi semakin sunyi. Hanya sedikit orang yang bisa mengikuti Xiao di belakangnya. Saat kemudian, beberapa budak lain mendahului Xiao. Lebih tepatnya, Xiao memberikan mereka kesempatan untuk maju terlebih dahulu. Ia juga ingin tahu apakah ada jebakan di depan pintu gua tambang kuno. Alhasil, semua budak yang tiba terlebih dahulu berubah menjadi pasta darah. Xiao mulai ketakutan dalam hatinya. Ini benar-benar mengerikan. Kemudian ia menghasilkan energi abadi untuk melindungi tubuhnya. Tak diduga, Xiao tidak mendapatkan bahaya apapun. Ketika sudah di depan pintu masuk gua, beberapa orang mengikutinya dari belakang. Namun saat Xiao memasuki tambang kuno yang ada di bawah tanah, hujan darah dan potongan tulang putih berhamburan di sisinya. Itu adalah orang-orang yang telah mengikutinya dari belakang. Beruntung Xiao sudah mengolah energi abadi. Kalau tidak, ia pasti akan bernasib sama. Di dalam tambang kuno, ada beberapa area yang sangat gelap. Sementara ada yang lain berwarna sangat cerah. Ada juga tempat di mana kabut abadi menyapu, membuat pemandangannya agak tidak jelas. Tidak terlalu jauh dari sana, Xiao melihat makhluk berbentuk manusia dan sangat tua. Ia mengenakan jubah Taois dan rambutnya berhamburan ke lantai. Xiao merasa menggigil dalam hatinya. Ia baru saja masuk, namun sudah bertemu dengan makhluk dari tambang kuno ini. Tak diduga, diagram 10.000 roh telah muncul dengan sendirinya. Itu melepaskan cahaya kabur untuk melindunginya di dalam. Pikiran Xiao mulai bergetar. Ia memiliki perasaan bahwa jika bukan karena diagram 10.000 roh yang menghentikan aura ini, Xiao mungkin akan langsung meledak di hadapan sesepuh ini. Yang paling mengejutkan adalah sesepuh itu ternyata bukanlah manusia. Ia adalah sebuah mayat hidup. Jika ia masih hidup, Xiao tak mungkin bisa melewatinya. Pada saat yang sama, di kedalaman tambang kuno, suara nyanyian bisa terdengar. Suara nyanyian ini sepertinya berasal dari orang yang masih hidup. Ini bukanlah jejak ataupun mayat kuno. Itu disertai dengan aura keberuntungan dan kedamaian. Xiao mulai menenangkan pikirannya. Ia memulihkan dirinya ke keadaan yang tenang. Kemudian ia membuka mata surgawinya dan bergerak dengan sangat lincah. Gua kuno ini gelap dan terpencil. Setelah hanya berjalan sejauh yang ditentukan, ia menemukan semua jenis jalan terbentang seperti labirin. Xiao akhirnya mengerti mengapa meskipun begitu banyak orang masuk, hampir tidak ada yang bisa kembali. Xiao berpikir keras di tempat itu. Pada akhirnya ia memutuskan untuk memasuki bagian gua yang paling besar. Di sepanjang jalan ada sosok di mana-mana. Ia melihat beberapa mayat kuno yang tidak bergerak sampai ada yang berjalan. Segera setelah itu, Xiao menemukan bahwa pilihannya dalam mengambil gua yang paling luas adalah sebuah kesalahan. Itu karena tempat itu terlalu berbahaya. Di sana, Xiao melihat seekor laba-laba emas yang sangat besar. Hewan ini membentuk jaring di tambang kuno itu. Beruntung laba-laba ini ternyata sudah lama mati. Kalau tidak, Xiao sudah pasti akan menjadi santapannya. Pasalnya, hewan ini berada pada tingkat Master Sekte. Ketika Xiao melihat jaring emas yang besar, ia merasa sangat terguncang. Pasalnya ada zat yang menakjubkan yang tertinggal di jaring itu. Ketika Xiao mencoba untuk mengambil zat itu, tiba-tiba laba-laba emas bergerak ke arahnya. Hewan itu menyerang Xiao hingga ia mengeluarkan darah. Walaupun laba-laba ini hanyalah seekor mayat, namun ia memiliki sedikit kesadaran ilahi. Inilah yang menggerakkan tubuh laba-laba ini. Xiao pun segera berbalik dan melarikan diri dari gua itu. Tepat pada saat ini, untaian energi kehidupan berputar-putar di dalam sebuah gua. Ia pun bergegas untuk menemukan sumber energi abadi untuk berkultivasi di tempat itu. Itu karena hal ini sangatlah penting. Ketika melewati untaian energi abadi, tubuh Xiao yang terluka seketika membaik. Ia pun memperlambat langkahnya, menggunakan indera ilahi yang kuat untuk menangkap energi itu. Kemudian Xiao mengikuti terowongan tambang dan ingin sampai ke dasar gua. Di sana ia melihat pemandangan yang aneh.
Ada kolam di sana yang tidak terlalu besar. Samar-samar Xiao melihat sebatang obat yang nyaris tenggelam di dalam kolam. Tanaman yang berkilau dan tembus cahaya itu tiba-tiba melompat keluar. Ia berubah menjadi binatang kecil dan berlari dengan cepatnya. Xiao pun mengeluarkan teriakan keras untuk menghentikannya. Sayangnya binatang kecil itu dikelilingi oleh kabut abadi. Ia bergerak terlalu cepat dan sulit untuk dikejar. Xiao merasa agak sedih dan kecewa. Itu adalah obat umur panjang. Ia beruntung menemukannya, namun benar-benar lolos begitu saja. Xiao melepaskan kesahan yang langka. Ia benar-benar merasa hal ini sulit untuk diterima. Namun tak diduga masih ada Wang Yang di tempat itu. Xiao pun berbalik dan berjalan kembali ke arah kolam. Kolam itu tidak terlalu besar, kira-kira 5 kaki persegi. Cairan di dalamnya berkilau dan tembus cahaya, disertai dengan gumpalan kekacauan utama. Selain itu, ada cahaya keberuntungan yang naik dari waktu ke waktu. Xiao merasa kalau kolam itu cukup istimewa. Ia menangkupkan tangannya dan mengangkat sebagian air, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini adalah aroma ramuan obat. Segera membuat tubuhnya yang terluka menjadi sedikit lebih baik. Setelah diperiksa lebih dekat, Xiao melihat daun-daun yang rusak di dasar kolam, batang yang patah, bahkan ada juga akar. Namun mereka semua mencair menjadi satu dengan genangan air ini. Seketika Xiao berteriak hebat. Akhirnya ia mengerti bahwa ini terkait dengan obat umur panjang tadi. Sepertinya obat umur panjang tadi mengalami kelahiran kembali. Ia memperoleh kehidupan yang baru. Namun tubuh barunya menyisakan lapisan kulit lama yang tertinggal di dalam kolam. Xiao dengan cepat mengatur formasi untuk mencegah esensi spiritual yang bocor. Xiao minum seteguk besar dari cairan obat itu. Alhasil semua luka dalam yang ia alami kini sudah sembuh. Xiao hanya menyayangkan obat umur panjang itu telah melarikan diri darinya. Walaupun bisa menyembuhkan, air ini masih jauh dari obat umur panjang. Sementara itu di lembaga Dewa Surgawi, orang-orang menjadi sangat gempar. Pasalnya mereka sudah tahu kalau Huang ternyata masih hidup. Orang-orang yang mengirim informasi ini adalah para jenius yang telah ditolong Xiao sebelumnya. Mereka bahkan memberitahu kalau Yuan King telah mengirimnya ke tambang kuno Origin. Sontak beberapa Dewa Surgawi bergegas menuju tambang kuno itu. Chow Yuseng, kelinci kecil, Chang Gongyang, dan yang lainnya juga khawatir. Mereka takut sesuatu yang tak terduga terjadi pada Xiao. Tak lama wanita bangsawan klan Kaisar akhirnya tiba. Ia adalah nona muda dari klan Huang. Wanita ini menanyakan apakah Huang sudah ditemukan. Jika ia tidak muncul sekarang, maka kesempatan emas akan ia lewatkan. Namun jika Huang berhasil menemukan obat umur panjang, maka semua peluang ini tidak terlalu ia butuhkan. Di sisi lain di tambang kuno Origin, para ahli dari lembaga Dewa Surgawi sedang mencari Xiao. Mereka ingin segera menyelamatkannya. Mereka sangat marah dengan tindakan Yuan King. Mereka ini yakin pasti Yuan King ini telah disuruh oleh seseorang. Ketika sampai di tambang itu, para ahli dari lembaga Dewa Surgawi mengerti bahwa Xiao telah dijual dan dibeli sebagai budak. Kemudian ia dikirim ke tambang kuno Origin ini. Para ahli ini menjadi sangat kecewa. Seorang praktisi yang dapat mengguncang dunia harus mendapat perlakuan seperti ini. Mereka pun menunggu selama beberapa hari di tempat itu. Karena tidak berhasil menemukan apapun, mereka akhirnya kembali ke lembaga Dewa Surgawi. Mereka akan melapor ke tingkat yang lebih tinggi dan mengatakan kalau Huang telah mati. Ketika berita ini dirilis di lembaga Dewa Surgawi, semua orang menjadi sangat terkejut. Di suatu tempat di surga yang tak terukur, Qingyi meneteskan air mata dengan penuh kesedihan. Ia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah Yu Chen dan berkata, "Saya setuju untuk bergabung dengan Anda. Namun di masa depan, Anda harus berjanji untuk membunuh Yuan King." Yu Chen berbalik. Ia menatapnya dan berkata, "Kamu benar-benar telah menetapkan resolusimu."
mereka berdua telah berjuang sendiri dan tidak pernah bergabung bersama. Sekarang setelah mereka menerima berita kematian Xiao, Qingyi mengambil keputusan seperti ini. Namun nyatanya Yu Chen tidak menerimanya. Ia merasa kalau sekarang bukan waktu yang tepat. Apalagi Yu Chen juga merasa kalau Qingyi sudah tidak suci lagi. Alhasil kedua peri ini kembali bertengkar. Di tempat lain, Cao Yuseng, Kelinci Giok, dan yang lainnya juga sangat sedih. Mereka tidak bisa menerima berita tentang kematian Xiao. Hal yang sama juga dirasakan oleh Qin Hao. Ia mengepalkan tangannya, merasa sulit untuk menerima kematian kakaknya. Di tambang kuno Origin sendiri, di kedalaman gua, Xiao duduk di sana sambil berkultivasi. Air kolam itu bersinar, disertai dengan energi kacau dan mengalir dengan energi dao abadi. Di sana, Xiao memurnikan cairan umur panjang itu untuk dirinya. Setelah setengah bulan berlalu, seluruh kolam itu mulai mendidih. Xiao mengoperasikan jenis teks tulang untuk melatih dagingnya. Kemudian 3 helai energi abadi muncul dan semuanya bergegas ke kepalanya. Mereka berubah menjadi semua makhluk hidup. Selama proses ini, terjadi perubahan yang mencengangkan. Salah satu helai energi abadi sudah berubah menjadi bunga dao besar. Beberapa hari kemudian, ketika bunga dao besar mekar, sesosok kecil muncul di dalamnya. Sosok itu duduk di kelopak bunga dan memberikan penampilan yang bermartabat. Pada kenyataannya, bunga dao besar ini sudah mekar sebelumnya. Hanya saja setelah datang ke sini, semuanya menjadi berbeda. Setelah menerima nutrisi cairan obat umur panjang, sosok kecil itu bisa muncul dari bunga daunnya. Jenis adegan ini sangat mencengangkan. Tepat pada saat ini, ada sinar cahaya yang menakutkan yang menyapu bahkan dari pintu masuk tambang kuno Origin. Orang-orang yang ada di luar menjadi terkejut. Mereka bingung apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat yang sama, para tetua dari klan Wang merasa menyesal. Jika mereka langsung mengirim Xiao ke nona mudanya, mereka pasti akan mendapat keuntungan. Setelah beberapa waktu, Xiao melebarkan matanya di tambang kuno. Ia merasakan beberapa jenis reaksi, mengangkat kepalanya ke arah bunga dao besar yang ada di kehampaan. Seekor makhluk duduk di atasnya, matanya dalam, bersinar cemerlang seperti lampu emas. Xiao merasa makhluk ini adalah dirinya sendiri. Tetapi mengapa ada perasaan yang jauh? Keduanya memiliki beberapa jenis hubungan. Tetapi ketika Xiao mengaktifkan kesadaran ilahi untuk mengendalikannya, ia mengalami hambatan. Xiao mengerutkan keningnya. Ini adalah sesuatu yang telah ia kembangkan. Jadi mengapa itu tidak terpengaruh oleh kendali Xiao? Setelah diperiksa lebih dekat, Xiao menemukan bahwa ada fragmen waktu yang berterbangan di sekitar makhluk kecil itu. Dengan mata surgawi, Xiao mengetahui kalau makhluk itu bukan milik masa kini, bukan milik masa depan, seolah-olah hidup di masa lalu, namun masih dekat dengannya. Alasan mengapa Xiao tidak bisa mengendalikan makhluk ini karena ada waktu yang memisahkan mereka. Xiao segera menjadi terganggu. Apa sebenarnya alasan yang menyebabkan hasil seperti ini? Apakah ini hasil dari berkultivasi dalam pengasingan di tambang ini? Ia juga masih bingung dengan dirinya sendiri. Namun Xiao memiliki semacam perasaan bahwa makhluk ini sangat penting baginya. Di masa depan pasti Xiao akan bergantung pada makhluk kecil itu. Kemudian dia memikirkan 2 helai energi abadi yang lainnya. Jika mereka diringkas menjadi bunga dao besar juga, apakah akan ada buah dao yang menghasilkan makhluk yang berbeda? Xiao pun bangkit dan menatap kolam yang berharga itu. Ia curiga, apakah cairan berkilau ini yang menyebabkan semuanya? Karena tidak menemukan jawabannya, Xiao kembali ke pengasingan lagi. Xiao ingin mengejar yang lain yang telah memasuki institusi Dewa Surgawi. Ia sudah berada di belakang. Sekarang ia melihat kumpulan obat abadi. Jadi secara alami, Xiao tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Di luar tambang kuno Origin, sebuah kapal perang sedang mendarat. Orang-orang di sana mengetahui kalau itu adalah orang dari lembaga Dewa Surgawi. Mereka semua langsung terkejut.
Pasalnya beberapa hari sebelumnya, lembaga Dewa Surgawi sudah datang ke sana. Nyatanya ini adalah para murid yang datang untuk mengasah dirinya. Murid-murid ini ditemani oleh dua orang ketua yang hebat. Di sana Cao Yuseng dan yang lainnya mencari tahu tentang keberadaan Xiao. Mereka membawa gambar Xiao untuk dikenali. Sontak orang-orang dari keluarga Wang segera terkejut. Namun mereka tidak sedikit pun takut. Mereka menceritakan segalanya tanpa rasa khawatir. Tapi saat mengetahui kalau orang itu bernama Huang dan telah mengaduk 3.000 provinsi, tetua dari klan Wang ini mulai ketakutan. Mereka semakin menyesal dengan semua perbuatannya.